Jawin. Halo. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Iya, sehat sekali. Sibuk apa nih? Sekarang nih ya. Sekarang tuh aku lagi sibuk banget tau enggak? Sekarang Sibuk tuh apa nih kalau boleh tahu nih Jawin nih? Sekarang nih lagi anjing sibuk naon ya? Mata kan. Tidak ada sibuk saya. Saya hidup semau saya saja. Oh, berarti sibuk kesana kemari aja. Sibuk kesana kemari, sibuk jalan-jalan aja paling. Jalan-jalan. Jawin berarti ketemu orang lah. Kan sekarang ini semenjak pandemi itu banyak yang terdampak ya. Maksudnya dari berbagai profesi. Dari Zawin sendiri, jangan dulu dari dunia komika deh, dari dunia YouTube sendiri nih. Zawin semenjak pandemi ini gimana nih? Ada dinamika yang terjadi nggak di YouTube? Aduh, Mang, yang pertama bahasa Mamang resmi sekali ya. Ya kan, seolah-olah. Ini kan bukan yang konten kedua, saya, yang Pak. kedua saya jawab ya. Iya, siap. Yang pertama cuma pengen bilang itu pertanyaan resmi boleh, sekali boleh. ya. Nah, Boleh. seperti, Padahal udah dibahas ya. seperti tidak ngobrol ngobrol normal gitu kan, kayak baru ketemu gitu. Iya. Pertanyaannya resmi sekali. Yang kedua saya jawab nih ya. Boleh. Seolah-olah aja. Dari YouTube sih gue apa ya, kayak kan YouTube-nya kontennya konten jalan-jalan ya. Jadi Jalan-jalan seharusnya viewersnya juga viewers yang biasa ngelihat jalan-jalan. Karena pandemi jadi nggak bisa kemana-mana. Jadi akhirnya bikin konten ulas produk tuh kan. Jadi Ulas produk. nge-review barang-barang. Ulasin dong. Jadi bikin apa ya? Bikin sesuatu yang sebenarnya bukan pengen mereview tapi biar ada bahan untuk ngomong aja. Oke. Terus kalau misalnya mau dibikin serius nggak mungkin kita ngalahin David Gadgetin kan. Gitu akhirnya. Hai David guys di sini. Hah? Hai David guys di sini. Yang itu kan David Gadgetin. Yang gitu. Oh iya, gitu iya. openingnya. Betul. Nah terus biasanya Yang dia mau upload apa aja pasti yang nonton banyak. Pak. banyak. Gak mungkin kita ngalahin. Nggak mungkin karena dia yang emang di situ kan. Betul. Terus biasanya orang pakai background anjing. Naonnya yang aneh ya udah pakai foreground. Akhirnya pakai penonton jadi sebagian foreground kan. Terus kuyang itu ya, ada kuyang. ada gitu kuyang ya. di samping gitu. Pokoknya suka yang aneh-aneh lah. Tapi ternyata viewernya juga udah gitu kan. Gitu. Sampai apa ya? Di akhir baru bikin udahlah Sigana kalau kita nge-review yang normal-normal mah gak seru sekaligus aja lah. Tadinya kan nge-review barang-barang tuh biar seenggaknya tuh orang nonton karena ada barangnya, tapi ternyata viewernya juga nggak asik. Oh, dan itu barang yang berhubungan sama dunia pendakian, Dunia traveling, ya. dunia traveling. Dunia traveling. Nah, sampai akhirnya karena viewernya hura-hura gitu, akhirnya ya udahlah nge-review apa aja, kita mah happy-happy lah. Mulailah saya nge-review kuntilanak. Oh, belum. Cangcut dulu. Lalu udah nggak rame lah nge-review yang normal, udah kita nge-review yang aneh-aneh aja, nge-review cangcut. Iya. Tadinya setelah nge-review cangcut, saya pengen mereview cangcut paling mahal di Indonesia dan cangcut paling murah di Indonesia. Mungkin dicari perbedaannya. Dicari perbedaannya, apakah kantong ini akan sangat nyaman, begitu kan? Apakah sangat membuat bisa mengayomi gitu ya. dan posisinya tuh presisi begitu kan, atau bagaimana? Kenapa harganya bisa mahal? Gitu kan, tidak akan salah orbit. Apakah membuat di situ ada gymnya sehingga membuat burung menjadi kuat dan kencang? Kan pas dicek-cek tuh ada sempak-sempak mahal tuh sampai 4 juta. Anjing coba pikirkan, sempak ada beneran? 4 juta ada. Sempak 1 biji 4 juta, maksudnya apa fasilitas yang diberikan gitu? Itu kan sama kayak beli AC, Pak, apartemen. Satu AC 4 juta. Satu bisa, AC 4 juta. Apartemen 1 unit 1 minggu 1 bulan kan 4 jutaan 4 kan? juta benar. 1 bulan 4 jutaan. Apakah sempak itu akan membuat membayar kenyamanan seharga apartemen gitu kan, kita nggak tahu. Sama dibandingin sama sempak yang harganya 10.300. Berarti kan harganya satunya 3.300. Apa bedanya gitu? Tadi pengen gitu, cuman nggak sempat beli. Terus ya udahlah nge-review kuntilanak. Gitu. Nah, kuntilanak ini yang paling rame. Nah, kuntilanak yang ternyata sampai trending. Iya. Padahal emang nggak doang, Pak. Iya, ternyata iya. emang apa ya? Sesuatu yang kita sukai itu yang tidak kita duga justru kadang yang jadi menarik gitu ya. Padahal awalnya saya nggak pede itu sama nge-review kuntilanak. Itu kenapa kepikiran nge-review kuntilanak? Maksudnya dari semua hal di muka bumi. Yang aneh aja. Tadinya setelah itu saya mau nge-review anak indigo. Jadi si Jupri nanti jadi anak indigo itu, dipakai lekbom, tapi jadinya mata kemarin dikasih celak gitu. Jadinya ngobrol tapi ya sama yang itu. Sama yang indigo. Yang Kalau indigo kemarin itu beneran, indigo itu beneran. beneran. Ya, indigo beneran. Nah, rencananya nanti kan kemarin kan udah ngobrol-ngobrol, rencananya nanti saya pengen pergi ke Gunung Angker bawa anak indigo itu. Yang kemarin di interview atau beda lagi? Yang kemarin di interview aja, itu kan udah teman akrab kan. Oke. Rencananya kan ke Purwosari, itu kan jalur paling angker di Jawa Timur. Nah, kalau Purwosari berarti saya rencananya ingin membawa anak indigo bersama kawan saya yang sompral.
Jadi dia yang biasanya lagi naik gunung tiba-tiba nyenter ke pohon, kuntilanak tuh. Oh, gitu. emang nyengajain gitu. Nyengajain, itu ada pocong jinah gitu. Misalnya gitu-gitu. Tapi kira-kira apa yang ingin dicapai dari membawa orang sompral sama anak indigo barengan? Nah, saya ingin ngaduin gitu. Tapi saya kan sebagai hostnya gitu, anggaplah begitu. Saya kan harus netral. Jadi saya ingin melihat anak sompral dan anak indigo, yang satu sompral, yang satu indigo begitu kan. Ini gimana sih gitu kalau mereka itu ketemu di tempat yang angker banget. Purwosari kan angker banget itu kan, di situ banyak candi kan. Angker banget tuh, mereka akan seperti apa? Nah, kata si Aprinya itu, si dukun blonde. Nah, dia bilang, Win, nanti gue boleh ngomel-ngomel gak? Jangan, lu akrab belum udah ngomel aja. Iya kan? Akrab dulu, nanti kalau udah akrab gak apa-apa ngomel. Anaknya juga asik kok gitu. Tapi biasanya kan akrab sendiri pasti kalau akrab sendiri. Anaknya juga asik-asik kan, sama-sama anak stand up kan. Iya. Pengennya gue nanti si Ken namanya yang sompral itu, si Kennya lagi ngomong kayak, wah, denger suara bayi gak? Sepertinya ada bayi yang ditelantarkan kan, gitu-gitu loh. Kemarin tuh gitu-gitu ngomongnya tuh. Nanti si dukunnya tuh, si anaknya gue kayak gimana gitu. Gue juga nggak tahu nanti outputnya akan kayak gimana. Iya. Atau mungkin ada pertentangan. Biasanya kan mungkin yang sompralnya kayak bilang, wah ini ada kunti di sini. Ternyata yang indigo ngelihatnya malah genderuwo misalkan. Nah, bisa jadi kayak gitu. Kayak gitu kan. Tapi si sompralnya tetap yakin, enggak kuntilanak. Kunti kok. Coba kita tanya langsung. Kan gitu. Bisa seperti itu. Rencananya kayak gitu. Nah, nanti paling di awalnya kita akan ngomong kayak gini. Kami akan pergi bersama anak indigo dan anak sompral ini. Kira-kira apakah kami bisa kembali? Kalau tidak kembali, untuk yang melihat rekaman ini tolong bilang saya sayang sama ibu saya. Iya. Gitu. Nah, karena masih tutup, rencananya nanti kita mau pergi ke Tampomas aja dulu. Tampomas Sumedang, Petilasan. Iya. Ke Petilasan, tapi nggak bawa anak sompral karena anak sompralnya adanya di Jawa Timur. Saya belum nemu yang sompral lagi, kawan saya di Jawa Barat. Ada pasti. Tapi belum ada yang seberani si Ken. Oh iya, soalnya sampai ke gunung masih sompral. Ngomong-ngomong sampai kayak kita jangan ngomongin pocong, kita ngomongin Nyi Roro Kidul aja. Nyi Roro Kidul kan adanya di laut, dia nggak kuat ke gunung gitu kan. Terus nyeletukin lagi, sembarangan lu. Emang lu pikir Nyi Roro Kidul nggak punya koneksi di gunung? Gitu, Pak. Banyak sobatnya di sana. Banyak sobatnya. Tapi dari Zawin sendiri termasuk masih ngomongin soal gunung nih ya. Anjing resmi pisan ya. Resmi pisan gunung nih ya. Resmi pisan aja. Yang mah. Menurut Zawin ngaruh nggak sih kalau ada orang sompral di gunung gitu, ngomong-ngomongin apa? Kayak itu benar-benar ngundang nggak sih? Kan banyak nih orang, anak-anak kawan-kawan pencinta alam atau bahkan yang belum pernah naik gunung, terus mereka kayak bilang jangan kayak gitu kalau di gunung gitu. Gini, kita pisahin dulu nih antara kode etik dan etika ya. Oke. Kalau menurut gue pribadi nih, kode etiknya itu kan nggak ada yang melanggar. Itu kan tidak melanggar kode etik pendakian. Jadi jangan bilang kalau itu adalah aturan wajib gitu. Seakan-akan kan kita sekarang ini jangan sompral gitu, nggak sopan, itu seakan-akan bagian dari etika kode etik pendakian. Padahal kode etik pendakian kan cuma 3 ya sebetulnya yang biasa kita dengar kan. Jangan buang apapun, jangan tinggalkan apapun, jangan buang apapun, jangan ambil apapun, jangan bunuh apapun. Udah gitu aja kan. Tidak ada yang jangan ngomong sembarangan gitu. Kalaupun kita ngomong sembarangan di gunung, jangan ngobrol sembarangan di gunung itu ya karena apa alasannya saya pun tidak tahu. Apa alasannya? Kita nggak boleh ngomong sompral di gunung. Iya. Nggak boleh seperti bercanda gitu. Maksudnya kalau misalnya sompral kan, kalau ya sompral kan emang dasarnya nggak boleh kan. Tapi kalau misalnya kita emang udah biasa sompral di kota, apa alasan yang membuat itu tidak boleh di gunung? Jadi, saya bertanya ini. Iya ya. Harusnya kan berarti yang tepat adalah jangan, kalau memang terbiasa jangan sompral ya jangan sompral dimanapun. Bukan di gunung aja. Ibaratnya kayak mungkin, wah kamu jangan mesum di gunung. Berarti boleh dong mesum di kosan. Di kosan. Sebenarnya secara moral dan etika nggak boleh ya. Nggak boleh secara moral dan etika ketimuran Indonesia kan. Iya. Terus kalau misalnya dia sudah biasa mesum di kosan, apa alasan yang membuat dia tidak boleh mesum di gunung? Di gunung. Apa alasannya? Iya, masa etika berubah-ubah ya ketika berpindah-pindah tempat. Padahal masih Indonesia. Tapi mungkin alasan dia adalah nanti didatengin sama hantu misalkan. Oh berarti mistis lah dia. Apa ya? Jumlah kepadatan setan gitu di gunung itu lebih padat gitu ya, apa? Daripada di kota gitu kan. Memang apa ya? Memang di situ tempatnya mereka begitu kan, lebih padat begitu. Ya itu kan untuk yang percaya. Kalau untuk yang nggak percaya gimana? Iya, nggak terjadi apa-apa ya sebenarnya. Atau misalnya gini lah, kalau misalnya ada alasan Paur gancet gitu, takut gancet. Sekarang coba sebutin berita yang berani memberitakan gancet.
Nggak ada. Kita kan dengar Gencet dari katanya. Iya, cerita rakyat. Cerita rakyat. Tapi nggak pernah ada berita yang berani kayak misal sekelas Kompas, Detik, Kontras, Nggak ada. RMOL. Nggak pernah ada yang ngeberitain Gencet. Apa gue yang salah? Nggak tahu. Tapi gue nggak pernah ngelihat langsung dari portal berita yang punya kredibilitas untuk memberitakan hal tersebut. Nggak ada kan? Berarti itu masih kepercayaan ya. Kepercayaan. Dan itu unsur masuknya pribadi, ranah pribadi dong. Ranah pribadi. Iya. Soalnya kan pertanyaan, Win boleh nggak sih? Win kalau mesum di gunung tuh gimana? Kan itu kan pertanyaan sering, pasti sering dapat pertanyaan kayak gitu. Nah biasanya gue kalau ada orang nanya, Win mesum di gunung boleh apa enggak? Gue akan tanya balik ke dia. Nah lu di kosan mesum apa enggak? Enggak. Aisyah ek naon atau mesum di gunung nggak di kosan tuh? Bener. Ngapain dia ke gunung berarti kalau udah niatnya? Nah, ngapain? bukan dipertanyakan dong. Bukan niatnya. Emang di kosan juga dia nggak mesum. Kenapa lu milih mesum pertamanya di gunung? Berarti kan ada yang salah dengan pola pikirnya. Ada yang salah. Iya. Kenapa lu pilih tempat berbahaya dulu untuk pertama? Biasanya kan fetish itu ada karena ketidakpuasan kan. Ingin lebih dan lebih. Lah ini belum apa-apa udah yang kayak gini. Udah nyari yang aneh sekali aja. Yang aneh. Iya. Kenapa dia nanya seperti itu juga kan? Iya. Kalau misalnya dia tanya, kalau misalnya dia jawab pernah gitu, emang biasa mesum di kosan. Oh mungkin dia mau cari tantangan yang berbeda gitu. Fetish kan. Ya gue bilang ya sok gitu. Tapi terima resikonya sendiri. Resikonya apa Win? Ketahuan sama siapa? Pendaki sebelah lu. Dan iya itu resiko kan yang harus dihadapin. Maksudnya nah itu balik lagi tadi norma ketimuran sebenarnya. Nah makanya kalau bicara norma ketimuran, mesum itu bukan hanya tidak boleh di gunung. Itu poin gua. Benar. Jadi sama kayak kita gua pertama kali datang ke Kalimantan, kemudian kawan-kawan sampai ke orang tua, sampai ke saudara nge-WhatsApp, Win, jangan sakiti wanita Kalimantan. Nah gua nggak suka statement ini. Karena seharusnya Kalimantannya dihapuskan. Jangan sakiti wanita. Ini jangan sakiti wanita Kalimantan seakan-akan wanita Jawa boleh disakiti. Kan ini yang salah. Jangan mesum di gunung. Gunungnya hapus. Jangan mesum. Seakan-akan jangan mesum di gunung, kan kita jadi boleh mesum di kosan. Kan gitu. Itu yang buat gue tuh aneh aja gitu. Nggak salah sih ya. Iya aneh sih, aja. Kenapa orang-orang jadi pilih-pilih gitu loh. Oh di sini boleh, di sini enggak. Di sini boleh, di sini enggak. Ketika kita udah punya kode etik sendiri kan, maksudnya kode moral kita sendiri, kita nggak mandang tempat pun kita bakal tahu oke, ini nggak boleh, ini boleh gitu. Makanya landasan larangannya itu dia mau bicara dari segi apa nih? Dari segi etika, moral, atau dari segi agama. Kalau misalnya kita dari ketimuran kan kita ambil mayoritas yang bicara juga muslim. Anggaplah kita bicara landasannya dasar hukum Islam gitu. Ya mesum mah di mana gitu tidak boleh tidak gitu, boleh, bukan hanya di gunung. Tidak memandang tempat Tidak dong. memandang tempat. Betul. Yang bodoh buat gua, bukan bodoh, agak kurang tepat ya. Harus sopan kalau di Eger. Kurang tepat menurut gua adalah ketika ada orang melarang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah untuk hubungan intim di gunung. Katanya tidak sopan. Di mananya yang tidak sopan? Sementara mereka pakai tenda tertutup. Ranah pribadi dong kalau udah tenda. Udah gitu di sleeping bag lagi. Sleeping bag. Terus yang tidak sopan malah yang ngegerebek-gerebek kan? Ngegerebek. Lain tidak sopan. Tapi tidak apa-apa. Itu masih sopan loh. Karena emang harusnya Iya. Dia masih sopan jadinya. Tapi memang di sini juga ada menurut saya tindakan menyebalkan ya ketika nggak perlu di gunung atau dimanapun ya. Tapi ketika ada orang-orang yang katakanlah polisi moral nih. Mereka menghakimi moral orang-orang, terus dibilang wah lu mesum, terus ditarik, terus ditelanjangi, terus disuruh diarak keliling atau ditarik. Kemarin kan tahu sendiri yang ditarik selimutnya dari tenda daerah Medan gitu. Iya. Meskipun alasannya dibilang iya di sini bang, ada beberapa kawan yang bilang di sini udah sering bang, mungkin itu tindakan mereka karena udah merasa kesal. Menurut saya sendiri sih kalau sekesal apapun kita sama orang seperti itu nggak bikin kita berhak untuk menelanjangi mereka kan. Nah menurut Jawin sendiri gimana tuh? Menurut gua begini. Kalau begitu besar hasratmu untuk menghakimi, jangan bodoh, belajar yang tinggi, jadilah penegak hukum. Ini kan lu pengen menghakimi, lu pengen jadi penegak hukum, tapi lu adalah orang yang malas untuk belajar gitu. Jadi seakan-akan apa ya? Gua ngelihatnya itu adalah orang bodoh yang iri gitu. Ngerti gak sih? Itu tuh sia di dia, aing teu bisa, sia ge ulah. Nah, seakan-akan kayak gitu. Gua merasa kayak gitu. Boleh nggak menghakimi? Ya boleh. Ya tugasnya hakim begitu. Benar. Boleh nggak ngegerebek? Ya boleh. Tugasnya polisi. Ya kalau mau ngegerebek jadilah polisi. Belajar sing rajin. Asup ka Akpol. Kan gitu.
Bener sih. Maksudnya apa? Ya itu makanya disebut tindakan main hakim sendiri ya seperti itu ya. Karena ya main hakim ya sebenarnya bukan main hakim sendiri malah itu ya main hakim rame-rame. Kayak gitu ya. Heeh. Apalagi sampai direkam terus disebar videonya. Nah, itu kan maksud kurang saya ajar sih. Gua kalau jadi dia gue tuntut balik sih. iya, dan dia berhak untuk nuntut itu kan. Tapi kan yang terjadi perundungan terjadi karena biasanya orang yang dirundung itu nggak berani untuk Malu. melawan balik. Malu, terus prosesnya panjang, hukumnya pelik gitu. Dan iya bener. Setidaknya jika kita nggak setuju sama, atau kita balik lagi ya tadi, kalau mayoritas di Indonesia pun nggak setuju dengan tindakan seperti itu kan ada langkah-langkah yang bisa dilakukan ya. Lapor RT RW setempat, lapor orang tuanya kan itu minimal bisa dilakukan untuk membuat mereka jadi apa namanya? Jerah. Pakai jalur hukum yang ada kan gitu kan. Atau jalur etika yang ada di situ kan. Pakai apa hukum adat gitu kan. Tapi bukan berarti mereka yang ngegerebek gitu. Disuruh aja diketok ketewak kentu kan gitu misalnya kan. Malu sendiri dong udah gitu Malu juga. sendiri terus tinggal dilaporin ke petugas yang ada. Betul, Kan gitu kan. betul. Selesai kan masalah kan. Bukan dia kan petugasnya kecuali dia memang petugasnya. Tapi kalaupun dia petugasnya nggak berhak juga untuk ngerekam kan.